aku minta take down dan sebagai rupa. Nah itu tuh aku minta take down juga nih, tapi selama yang capturannya aku minta di take down, terus aku bahkan mau transfer gitu, dia malah gak mau, apaan sih dong, kayak gitu, terus dia marah, makasih, dia bilang kayak gitu. Dia sendiri yang ngomong nih, kita nggak mau. Kapan lah kakak ketemu dia? Iya, itu baru ketemu soalnya, baru nyampe. Ini kayaknya pertemuan kilat nih. Pertemuan kilat nih. Kalian mau ke bandara kan? Jam berapa? Ya, Hah? apa? Ini udah jam 4 tau? Sejam ke sana? Iya, santai aja, Bang. Iya, terus Ya, maksudnya obrolan itu sesantai itu gitu ya. Ini adalah diduga lanjutan rekaman ya, suara antara dokter RG dan juga asisten dari Nikita Mirzani. Kalau memang berlarut-larut seperti ini, itu memang terkesan seperti ini dipaksakan banget gitu kasusnya ya gitu. Jadi nggak cuma aku aja yang bilang seperti itu, banyak gitu warganet juga bilang seperti itu, bahwa kasus ini terlalu dipaksakan sehingga untuk proses selanjutnya itu bingung tahapannya harus bagaimana gitu, karena buktinya tidak segera terkumpul, berkasnya belum juga lengkap gitu loh. Oke, jadi sebenarnya poinnya ya, dari bukti percakapan ini itu sebenarnya tidak ada indikasi ya gitu. Tidak ada indikasi terduga pemeras itu melakukan pemerasan. Nah, seperti pengertian kata pemerasan di sini ya gitu. Jadi pada umumnya pasti ada di dalam itu terdapat unsur perlakuan tidak menyenangkan lah ya, minimal seperti itu gitu ya. Tersudut gitu, ketakutan gitu ibaratnya. Dan yang paling penting adalah yang pertama itu pengancaman. Bentuk pengancaman itu seperti apa dalam rekaman video atau rekaman suara ini deh gitu ya. Kemudian juga ada nggak yang kedua itu tindakan mengintimidasi atau intimidatif gitu ya. Dan yang ketiga ada bisa juga adalah kekerasan verbal ya, harus ada kekerasan verbal paling nggak ya, atau non verbal lah gitu ya. Kekerasan verbal non verbal ini juga pengertiannya tentunya luas nih ya gitu. Yang tentunya membuat si korbannya itu harusnya memang yang katanya mengalami pemerasan itu akan merasa lemah tentunya ya dalam konteks ini yang katanya memang dilakukan pemerasan gitu. Selain lemah pasti takut, kemudian juga terpojok tentunya ya, sedih dan lain-lain ya, bukan ketawa ketiwi. Seolah-olah rekaman suara tersebut itu ya layaknya perjanjian kedua belah pihak ya gitu, atau kesepakatan bersama untuk ya saling mufakat aja gitu. Nih contohnya, misal untuk conversation deal harga endorse gitu. Itu masuk banget sih tadi itu, obrolan tadi itu gitu lah. Jika terduga korban pemerasan ini ya merasa diperas gitu ya, dan tidak terima dengan tindakan tersebut gitu ya, kenapa tidak ada penolakan secara langsung dalam conversation tersebut gitu misal. Ya oke lah, lapor polisi ntar belakangan gitu misal ya. Kenapa tidak langsung ada penolakan di dalam conversation tersebut gitu? Ketakutan apa? Sehingga mereka ya kalau memang ada tindakan pemerasan itu bisa nurut-nurut aja dengan sosok Nikita Mirzani gitu. Ya kan? Justru malah terkesan ya di dalam rekaman tersebut itu unsur negosiasi kedua belah pihak sampai deal nominal itu tuh kenceng banget sih sebenarnya kalau menurut aku di situ. Gimana kalau menurut kalian? Tinggalkan komentar kalian di bawah. Dari beredarnya lanjutan rekaman suara antara Mail, asisten dari NM dan juga DRG tadi itu, membuat NM dan kuasa hukumnya akhirnya mengambil sikap, yaitu melaporkan atau melayangkan gugatan terhadap DRG, karena memang ini adalah suatu kesepakatan, yang tadinya kesepakatan yang kemudian diduga dijadikan unsur pemerasan di dalamnya, ada unsur pemerasan sehingga terjadi penahanan terhadap Nikita Mirzani saat ini ya gitu. Nikita Mirzani dan kuasa hukumnya akhirnya menggugat DRG dengan gugatan wan prestasi, kemudian dengan denda yang tidak sedikit loh, 100 miliar. Coba kita dengarkan yang disampaikan oleh Bang Fahmi berikut ini. Siang, jadi memang benar saya diminta Nikita Mirzani untuk mengajukan gugatan wan prestasi, di mana yang menjadi tergugat satu itu adalah RG, yang menjadi tergugat dua itu ada satu lagi
dan ada 2 dari institusi atau lembaga dan 1 dari sebuah perusahaan. Yang jelas itu adalah gugatan One Prestasi, di mana dalam gugatan tersebut kita menguji ada tidaknya sebuah kesepakatan lisan dan kesepakatan terkait daripada review atas produk tersebut yang terjadi pada bulan November tahun 2024, di mana percakapan atau kesepakatan itu berawal dari adanya percakapan antara RG dengan Mail. Ya. Jadi itulah yang kita ajukan dan kita tuangkan dalam gugatan, dan gugatannya sudah terdaftar insya Allah tanggal 28 jam 10 pagi hari Rabu. Ya, tanggal Itu sidang 28, pertama. Jadi saya berharap teman-teman mungkin bisa membantu untuk hadir. Tanggal 28 jam 10 pagi insya Allah sidang pertama perkara nomor 489 PDTG 2025 PN Jakarta Sel. Ya, oke. Jadi yang disampaikan oleh Bang Fahmi, Nikita Mirzani dan juga kuasa hukumnya itu menggugat Dokter Reza Gladys ya, dan suaminya sebesar 100 miliar atas dugaan One Prestasi dan minta pengembalian dana 3,4 miliar katanya gitu. Wah. Coba kita dengerin ya, apa sih tanggapan atau respon dari DRG dan juga suaminya. Pokoknya semua masalah yang besar itu alhamdulillah mudah-mudahan bisa kita lewati. Ya, minta doanya dari teman-teman karena aku yakin aku cuma punya satu. Hanya Allah yang Maha Besar. Sampai mana mungkin sedikit kalau boleh dijawab terkait masalahnya sampai ke masalah One Prestasi belum terdapat. Kita boleh nanti Ke lawyer kita aja ya. nanti boleh Tanya ke lawyer aku. Ya, dari rekaman itu memang terdengar mereka ngobrol santai, ketawa ketiwi, nego harga sampai jadi ada kalau nggak salah sempat mau nyicil, nanti mau ditambahin lagi bahkan uangnya gitu. Gimana ya? Masa sih dengan beberapa poin-poin dan beberapa bukti-bukti yang sudah beredar sejauh ini itu tidak bisa menguak atau membuka tabir dari kasus ini yang memang benar sih gitu. Terkesan ya, terlalu dipaksakan banget nih gitu. Jadi memang sulit gitu untuk akhirnya tuh dilimpahkan ke pengadilan karena mungkin belum kuat gitu loh. Ya. Ya sudahlah, kita tunggu ya gitu. Kita tunggu nanti hasilnya seperti apa. Kayaknya sih kita bakal dengar informasi terbarunya atau informasi yang paling baru atau secepatnya adalah soal One Prestasi atas gugatan NM dan kuasa hukumnya tadi ya, karena bakal ada sidang pertama pada tanggal 28 yang disampaikan oleh Bang Fahmi tadi gitu. Oke, mau heran ya, tapi ya beginilah yang terjadi di Wakanda ini gitu. Terkesan dipaksain tuh nyata banget gitu, jelas banget gitu ya, terang benderang. Tapi ya sudahlah, kita hargai proses hukum yang ada ya gitu. Tapi kalau memang nggak kekumpul, nggak lengkap berkasnya ya mau ya udah gitu loh. Nanti malah blunder, malah melebar kemana-mana nih ya gitu, karena ini menyangkut institusi juga gitu loh. Nggak tahu lah. Coba di antara kalian nonton video ini, silakan tinggalkan opini kalian, tinggalkan komentar kalian di bawah mengenai perkembangan kasus Nikita Mirzani ini yang kalau aku sendiri sih terlalu bertele-tele sih gitu. Ya, mungkin video terakhir ini menjadi video hiburan saja ya gitu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ketar-ketir nggak tuh? Oh enggak lah, secara kan duit kau banyak, ya kan? Iya kan, Upin Ipin. Makanya kau Upin Ipin jangan licin kali, sepandai-pandai topai melompat pasti akan jatuh juga. Kami para pendukungnya Nikita Mirzani tidak akan diam dan akan terus memantau perkembangan kasusnya. Ketar-ketir nggak tuh? Tapi kalau menurut aku nggak ketar-ketir lah, kau kan secara duit kau banyak, ya kan? Hasil nekong-nekong, nah nekong-nekong masyarakat. Banyak kali duit kau, yakin kali aku mana ketar-ketir. Udah aku bilang seharusnya 500 M, jangan 100 M, sedikit kali itu. Mari kita saksikan sama-sama dan kita simak sidang yang akan digelar, sidang pertama yang akan digelar tanggal 28.